Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kenapa para nabi kok tidurnya terlentang? Karena beliau memikirkan galaksi alam semesta, memikirkan ciptaan Allah, langit, bumi dan seisinya. Berarti yang dipikirkan itu ciptaan Allahnya, jangan Allahnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Yang kamu pikirkan itu ciptaan Allah, jangan mikir Allahnya. Kalau kita mikir Allahnya, banyakan murtad, banyakan syirik. Karena nanti dibodoh-bodohi sama setan, membentuk-bentukkan Allah, menempat-tempatkan Allah. Padahal Allah punya sifat wahdaniyat, Allah punya sifat qiyamu binafsi, Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah selalu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena semua ciptaan Allah di dalam diri kita itu Allah batasi. Mata pun sebatas mana jauh bisa memandang. Di balik layar nggak bisa dipandang. Itu dibatasi penglihatan mata. Telinga pun sejauh mana bisa mendengar suara. Suara pun sejauh mana bisa teriak dan didengar oleh orang yang diteriaki. Akal pikiran pun Allah batasi. Nggak bisa kita mikir-mikir tentang Allah terlalu. Yang penting hidup kita setiap hari merasa dilihat oleh Allah. Itu cukup, itu namanya ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman, hadis Nabi yang ke-47. Semoga semua ilmu yang sudah kita baca dan akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang menjadi jembatan kita menuju ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah SAW. Barakatil jamil anbiya wal awliya al-madhkur asma'um fi hadal kitab wa bil asma'li fi hadil kutub. Barakati jami'i masyayikhina wa jami'i awliya Indonesia, jami'i awliya tis'ah, jami'i walidaina, nama kedua orang tuanya, mbah-mbahnya sebut. Jami'a baina wa umatina masyayikhina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwanina wa ashabina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha alahya minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum ma'afi ma'fu anhum syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di malam kemarin kita dijelaskan tentang keistimewaan telaga Kausar yang kelak akan kita minum sebelum amal kita ditimbang di mizan oleh Allah dan sebelum kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena semua orang yang bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan haus, jadi sebelum ditimbang amalnya dikirim kepada mahsyar untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban, semuanya diizinkan mencicipi telaga Kausarnya Rasulullah SAW.
yang jumlah abariknya, inna fihi minal abarik ka'adati nujumis sama, yang jumlah kendinya atau cibuknya, siurnya, gayungnya sama seperti hitungan bintang yang ada di langit. Jadi semua umat Islam itu minum telaga Kausar. Orang kafir tidak bisa minum telaga Kausar karena 70.000 malaikat Allah kasih tongkat, masing-masing malaikatnya Allah kasih tongkat yang terbuat dari api untuk memukuli orang kafir yang mendekat kepada telaga Kausar. Jadi minum dulu. Nanti yang selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim cuma orang yang beriman, sedang orang kafir terjerumus ke dalam neraka jahanam. Yang kemarin juga dijelaskan telaga Kausar itu airnya lebih putih daripada laban, abyad minal laban, ada yang abyad minas salji. Ada dua riwayat hadis. Telaga Kausar itu airnya jernih, putih, lebih putih dari es salju, lebih putih dari air susu. Dan atyab minal miski, baunya lebih harum daripada minyak kasturi, minyak misik. Terus perengan hafatahu, perengannya telaga Kausar. Biasanya kalau kali itu, sungai itu pasti ada perengannya. Perengannya itu terbuat dari zahab emas. Sedang kerikil-kerikilnya telaga Kausar itu dari dur wal yakut, dari mutiara dan batu yakut. Batu permata yang warnanya ada yang merah, ada yang putih, ada yang kemilau kuning. Kalau mutiara ada yang putih, ada yang biru, setengah kayak ungu gitu, mutiara. Dan turbatuhu, tanahnya atau pasirnya telaga Kausar, setiap sungai pasti ada pasirnya. Pasirnya itu kayak apa ya istilahnya, lebih empuk daripada pasir sebagai umumnya, dan aromanya juga harum. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-46 belum kita baca. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna kizban alayya laisa ka kizbin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahul Bukhari Muslim. Tapi sebelumnya kita awali baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat sahabat Mughirah bin Syu'bah, beliau bercerita bahwa Nabi pernah ngendika inna kizban alayya laisa ka kizbin ala ahadin. Sesungguhnya dosa berbohong mengatasnamakan aku itu tidak sama seperti dosa berbohong kepada orang lain. Jadi berbohong atas nama Rasulullah SAW dosanya lebih besar daripada berbohong membohongi orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang pernah berbohong atas nama aku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kayak gini, kita menemukan, pernah dengar keterangan, kalau bukan hadis jangan bilang hadis. Misal gini, kita ngarang-ngarang bahasa Arab atau ngarang-ngarang ucapan yang bukan bahasa Arab, padahal bukan hadis Nabi. Nabi tidak pernah ngomong kayak gitu, kita bilang Nabi bilang seperti ini.
Padahal Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Itu namanya berbohong atas nama Kanjeng Nabi. Itu hukumnya, bohongnya lebih besar daripada bohong kepada orang, mengatasnamakan orang lain. Jadi dosa bohong yang paling besar ketika bohong atas nama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setiap kita pernah dengar keterangan, kita gini, saya pernah mendengar pengajian, Gus Bahak pernah bilang kayak gini, Gus Ikdam pernah bilang kayak gini, Gus Kausar pernah bilang. Jadi jangan bilang hadis Nabi kalau belum jelas. Takutnya yang diomongkan beliau-beliau maqalah ulama. Kita ngomongnya dawuhnya Kanjeng Nabi, itu namanya bohong atas nama, itu dosanya besar. Jadi kalau menjumpai di kitab, di buku, takut bukan hadis, terus yang ngarang buku itu yang itu mengada-ada, maka kita ketika nyampaikan ke orang lain bahasanya, saya pernah baca di sebuah kitab ini, saya pernah baca di buku ini. Jangan bilang Nabi pernah bersabda, jangan gitu kalau masih belum jelas. Tapi yang jelas kitab Nurul Iman ini asli hadis Nabi, karena riwayat Imam Bukhari sama Imam Muslim. Nah gitu, nggak usah ragu-ragu kalau Imam Bukhari yang meriwayatkan. Ini hadis sahih pasti benarnya. Apalagi Imam Bukhari diceritakan kemarin yuk, Imam Bukhari itu dari saking hati-hatinya pernah diriwayatkan anal Imam Bukhari kharaja yatlubul hadis min rajulin fara'au qad harabat farasu wa yusiru ilai biridai. Imam Bukhari pernah mendengar berita bahwasanya di daerah beliau ada orang yang punya hadis dan hadis itu belum didapat sama Imam Bukhari. Hanya Imam Bukhari ini demi mendapatkan hadis itu sowan ke rumah orang tersebut yang diberitakan punya hadis Nabi. Sesampai di rumah orang itu sedang makani kudanya, ngasih makan kudanya dengan make selendang, seolah-olah di dalam selendang ini ada gandumnya. Ka'anna fihi sya'iron faja'athu. Akhirnya kuda yang diiming-imingi makanan sama tuannya ini nyamperin kudanya, fa'akhadha, akhirnya mengambil selendang itu, dia mengambil kudanya. Jadi kudanya ini berot, nak nurut ke tuannya, terus sama tuannya yang diberitakan punya ilmu hadis ini dibohongi dengan semacam wadah kosong, seolah-olah di dalam wadah itu ada gandumnya, tapi niat membohongi kudanya biar kudanya nurut, tidak cekikian kayak Ferry. Wakola. Terus Imam Bukhari tanya, sesampai di rumah orang itu, Imam Bukhari tanya kepada yang ngasih makan kuda itu, "Aka nama aka syair, apakah di dalam wadah yang kamu pakai itu betul-betul ada makanannya, ada biji gandumnya?" Qala, "La." Tuan rumahnya bilang, "Ndak ada. Walakin auham tuha, aku sengaja membohongi kudaku." Faqala al-Bukhari, akhirnya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari mengatakan gini, "La akhudul hadisa amman yakdzibu alal bahaim." Saya tidak mau mengambil ilmu hadis, saya tidak mau berguru kepada orang yang berani membohongi makhluk Allah meskipun binatang. Kalau sudah kamu berani membohongi kuda, membohongi hewan, berarti kamu sering membohongi manusia. Akhirnya tidak jadi ngambil ilmu hadis. Maka Imam Bukhari sangat hati-hati betul. Cerita Imam Bukhari ini dikutip dalam kitab Nuzhatul Majalis juz 1 halaman 163. Diceritakan pula pengarang Rotibul Haddad yang bernama siapa? Kita sering membaca Rotibul Haddad, apalagi habis maghrib ya. Kanal Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ya. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ini ditakdir oleh Allah sejak bayi sudah buta, karena pernah ketika bayi kena penyakit cacar, terus airnya penyakit cacar netes ke matanya, akhirnya buta. Jadi anehnya beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini kalau lagi baca Al-Quran bisa ngelihat, Quran ditutup buta lagi. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mulai kecil itu sudah buta. Beliau ini ketika beliau iskal tentang hadis, idza askala alayyal hadis ahwa sahihun aw ghairu sahih,
Kalau saya masih bingung, nemu sebuah keterangan ini hadis Nabi beneran apa bukan, atau ini hadis sahih apa tidak sahih, ini betul-betul hadis Nabi apa bukan, akhudhu minan Nabi yaqdzatan sallallahu alaihi wasallam. Aku langsung bertanya hadis tersebut kepada Kanjeng Nabi langsung dalam keadaan melek, tidak tidur. Itu katanya Habib Abdul bin Alwi Al-Haddad. Aku berguru hadis langsung pada Kanjeng Nabi. Kalau saya bingung, ini hadis beneran apa bukan, ini hadis sahih apa bukan, saya langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Jadi tanyanya langsung melek atau moto. Apakah dapat dibenarkan seperti ini? Orang bisa ketemu Nabi itu yaqdzah, langsung ketemunya bukan dalam mimpi, padahal Kanjeng Nabi sudah wafat. Di hadis Bukhari dijelaskan, Imam Bukhari menulis sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdzah wala yatamatsalu syaiton bi. Barang siapa yang pernah melihat aku di saat dia tidur. Aku di sini siapa? Rasulullah. Imam Bukhari nulis hadis, man ra'ani fil manam, barang siapa yang pernah mimpi melihat aku dalam tidurnya, fasayaroni fil yaqdzah, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun. Orang yang pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi dalam tidur, suatu saat Allah akan mengizini matanya bisa kelihatan Kanjeng Nabi langsung. Ini hadis sahih. Wala yatamatsalu syaiton bi, karena setan tidak bisa menyerupai atau menjelma sebagai wujudku. Jadi yang jelas, orang sekelas Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sering mimpi Nabi sampai wajahnya Kanjeng Nabi hafal, pakaian yang dipakai Rasulullah SAW hafal, aroma baunya itu apa. Jadi wajar bila mengatakan gitu. Aku langsung tanya ini hadis apa bukan, langsung kepada Kanjeng Nabi. Dari saking sering ketemunya. Qolal ulama, makna hadal hadis, pengertian hadis ini, fasayaroni fil yaqdzah, orang yang pernah mimpi ketemu Nabi maka akan bisa melihat Nabi di saat bangun. Ini hadis ini diarahkan at-tabsyir bi anna man faza min ummatihi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati fil manam. Hadis ini memberi kabar bahagia kepada kita semua bahwasanya umatnya Kanjeng Nabi yang paling bejo, yang paling beruntung adalah umat yang ditakdir oleh Allah, diizini oleh Allah bisa melihat Nabi di saat tidur, bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah umat yang paling beruntung. La buddha insya Allah, apalagi ayyarahu fil yaqdzah, dia akan bisa melihat Nabi di saat bangun, walau kubailal maut buhai hanatan, meskipun sebelum dia meninggal dunia dalam waktu sekejap. Mau mati dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam, kurang 5 menit sempat ketemu Nabi, langsung lihat Kanjeng Nabi. Yang jemput rohnya bukan hanya malaikat Israel tapi didampingi Rasulullah SAW, meskipun seumur hidupnya cuma 1 kali ya kata. Itu umat yang paling beruntung. Umat yang paling beruntung adalah umat yang ditakdir mimpi ketemu Nabi, apalagi langsung melihat Nabi, meskipun sebelum matinya cuma 1 kali sebentar. Jadi kesimpulannya, wala yasihu ayufassara hadzal hadisu ala ru'yati sallallahu alaihi wasallam fil akhirah awil barzah. Hadis bahasa Kanjeng Nabi, barang siapa yang pernah mimpi ketemu aku, melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun dan setan tidak bisa menyerupai wujudku. Hadis ini tidak sah, tidak benar ditafsiri melihat nabinya di akhirat, dan juga tidak benar ditafsiri melihat nabinya di alam barzah, di alam kubur. Li'anna sa'irul umam tarahu yauma idzin, karena umatnya Rasulullah SAW itu pasti bisa ketemu Kanjeng Nabi di akhirat dan di alam barzahnya, banyak kayak gitu. Tapi jarang-jarang umat yang bisa ketemu Nabi melek langsung ketok moto.
Di sini juga ada amalan sholawat. Inna qira'atas sholatil ibrahimiyah alfa marrah tujibu ru'yatan Nabi Muhammad SAW. Barang orang yang membaca sholawat Ibrahim, ngerti sholawat Ibrahim? Sholawat Ibrahim sholawatnya tahiyat itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru sesudah itu sholat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau sholawat Ibrahim ini dibaca alfa marrah 1000 kali, tujibu ru'yatan Nabi Muhammad SAW. Itu menyebabkan kita diberi kemudahan bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi sholawatnya saja dibaca 1000, bisa dicicil sehari 100. Kalau sudah sampai 1000, insya Allah diberi kemudahan mimpi ketemu Rasulullah. Banyak ulama Wahabi tidak percaya orang bisa lihat Nabi langsung. Ba'di ulama il Wahabiyah annas yadda'una annahum yarawna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang ngaku-ngaku melihat Nabi. Faqala kadzabu, dia berdusta. Ana qaimun bidda'wa arba'ina sana wa ma ra'aitu. Sedang aku sendiri dakwah 40 tahun tidak pernah lihat langsung Kanjeng Nabi. Padahal rumah saya dekat dengan makamnya Kanjeng Nabi. Orang Wahabi menyatakan kayak gitu. Tapi yang jelas banyak orang yang membuktikan. Karena berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim itu. Fasayaroni fil yaqdha, akan bisa melihat Nabi di saat bangun. Ada bedanya sedikit Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Kalau di Sahih Muslim, man ra'ani fil manam ka'annahu ra'ani fil yaqdha la yatamatsalu syaiton bi. Man ra'ani fil manam ka'annama ra'ani fil yaqdha la yatamatsalu syaiton bi. Ini hadis Sahih Muslim. Barang siapa yang pernah mimpi melihat aku, maka dia seolah-olah telah melihatku di saat bangun. Karena setan tidak bisa menyerupai wujudku. Kalau di Sahih Bukhari pakai fi'il mudhari, akan melihatku di saat bangun. Kalau di Sahih Muslim pakai fi'il madhi, seolah-olah dia sudah melihatku di saat bangun. Hati orang kalau digabung bisa ini. Hati orang yang mimpi ketemu Nabi itu asli Kanjeng Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai wujudnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang sering mimpi ketemu Rasulullah SAW dan bisa berjumpa dengan Nabi yaqdha. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu diketahui ini, man ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam wa amaru bi syai'in aw nahahu anhu. Kalau kita ditakdir mimpi ketemu Nabi, lalu Nabi memerintahkan sesuatu kepada kita atau Nabi melarang sesuatu kepada kita, fa in kana dzal amru la yukhalifu syariah. Kalau memang perintahnya Nabi atau larangannya Nabi itu tidak menyalahi syariatnya Allah, fayam bagi imtithalu amri, maka alangkah baiknya kita nuruti perintahnya Nabi meskipun diperintah hanya di dalam mimpi. Lakin ala sabilil istihbab, tapi hukumnya adalah sunat, la ala sabilil wajib, tidak berhukum wajib nuruti perintahnya. Wa fi haqqi nafsi faqat, khusus haknya sendiri saja. La fi haqqi ghairi, bukan haknya orang lain. Karena yang mimpi kamu berarti khusus kamu saja. Hukum itu, ilmu itu bukan untuk yang selain kamu. Illa idza kana bi isyaratin minan nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalik, kecuali Nabi sendiri yang mengisyaratkan agar ilmu itu diajarkan ke orang lain, agar ilmu itu disampaikan kepada temannya, keluarganya, tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau Nabi tidak merintah kayak gitu, berarti hukum itu terjadi berlaku untuk kamu saja yang mimpi, bukan untuk orang yang tidak mimpi. Diceritakan pula Imam Malik, ini Imam Musanna bin Said Al-Qasir, beliau cerita, sami'tu Malikan yaqul
ma bittu lailatan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha. Tidaklah aku bermalam di sebuah malam melainkan aku setiap malamnya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik bin Anas, Imam Malik itu putranya sahabat Anas bin Malik itu. Dari 99 bersaudara. Saudaranya Imam Malik 99. Yang perempuan 2. Imam Malik ini kanal Imam Malik ini setiap malamnya ketemu Rasulullah. Setiap malam diceritakan idza arada ayu hadisa. Imam Malik ini kalau mau baca kitab Muwatta, beliau punya karangan kitab namanya kitab hadis, kitab Muwatta. Beliau kalau mau baca kitab Muwatta, dakhala mughtasala. Beliau masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi taubat. Waghtasala. Jadi sebelum baca ilmu hadis, nerangkan kepada murid-muridnya, beliau mandi. Watatoyyaba, setelah itu pakai bau harum, pakai parfum. Wala bisa siaban jadidan, lalu beliau pakai pakaian baru atau pakai pakaian yang paling bagus. Mau baca hadis itu Imam Malik itu seperti itu, mandi dulu, menghilang bau yang tidak sedap, terus pakai wangin-wangin, termasuk sabun itu wangin-wangin, terus pakai pakaian baru atau pakai pakaian bagus. Wa ta'amama, beliau pakai surban, sesuatu yang diikatkan di kepala atau dikerudungkan di kepala. Kalau yang di pundak ini bukan surban namanya, rida. Arti bahasa Arab itu ada 2. Kalau yang diikatkan di kepala atau yang dikerudungkan di kepala itu namanya imamah, surban. Kalau yang disampirkan di pundak kanan atau pundak kiri itu namanya rida, atau bahasa kita selendang. Umumnya kita kan enggak, yang ditaruh di pundak itu apa itu surban. Kalau yang ditaruh di pundak itu bukan surban, namanya rida. Nah, Nabi juga pakai rida, Nabi juga pakai imamah. Termasuk kolansuah, ini hukumnya sama kayak imamah, termasuk. Jadi intinya sunatnya orang mau baca ilmu itu pakai tutup-tutup kepala, gitu. Orang mau sholat pun ya sunatnya pakai tutup-tutup kepala, laki-laki. Makruh membuka pundak. Jadi sunatnya pakai tutup-tutup kepala, entah itu songkok, entah itu surban. Imam Malik seperti itu, pakai songkok dulu, pakai surban dulu. Wajala sa'ala minas sotin, lalu beliau duduk di tempat ngajar beliau, walail khusyuk, ketika beliau menyampaikan ilmu dalam keadaan khusyuk. Wala yazalu yubakhiru bil ud, bahkan ruangannya itu dibuhuri, dikemenyani, dikasih bau-bau harum. Hatta yafrugha minal hadis, sampai beliau selesai membaca kitab hadis. Faqila lahu fi dzalik, lalu beliau ditanyai oleh santrinya, kenapa jenengan setiap membaca hadis selalu mengharumkan ruangan, selalu pakai pakaian bagus, wangi-wangi? Beliau bilang, ahabbu an u'azzima hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang menghormati hadisnya Nabi, karena hadis itu keluar dari lesan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Imam Malik ini pernah pada saat ngajar, itu kakinya disengat kalajengking. Beliau itu tidak gerak, padahal kesakitan sampai membiru, mememar. Terus selesai ngajar sampai mau pingsan beliau, kehabisan darah. Akhirnya santri-santrinya memboyong beliau, membopong beliau ke kamar, terus ditanya, kenapa jenengan disengat kalajengking kok diem aja? Kok enggak mengeluh kesakitan padahal sakit aslinya? Imam Malik itu jawab gini, gimana saya mengeluh, di pinggir saya ada Rasulullah SAW, di belakang saya ada Kanjeng Nabi. Jadi saya malu ketika saya teriak kepada Allah, di belakang saya ada Rasulullah SAW. Seperti itu. Makanya setiap mau baca ilmu ya baca tahiyat dulu, salam kepada orang yang punya hadis. Kayak gitu, salam kepada Kanjeng. Barangkali Nabi hadir di sisi kita dan beliau menyaksikan kita semua, dilihati satu persatu. Nabi senang ya jelas ketika ilmunya dihidup-hidupi. Nah jarang orang yang mengingatkan ilmu lagi. Itu ceritanya banyak ini. Ulama-ulama yang pernah mimpi ketemu Nabi, ada yang langsung
ketemu Nabi. Terus caranya gimana kalau kita itu pingin mimpi ketemu Nabi? Caranya kalau bacaan tadi itu, baca sholawat Ibrahimiyah dicicil ya sekiranya nyampe 1000 sholawat Ibrahimiyah saja. Terus cara tidurnya, an-naum ala arba'ati anha, tidur itu ada 4 model. Naumun alal qafa, tidur di atas leher belakang, jidok katanya orang Jawa, tidur terlentang. Naumul anbiya alaihissalam, itu tidurnya para nabi. Tidurnya para nabi itu terlentang gini. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kenapa para nabi kok tidurnya terlentang? Karena beliau memikirkan galaksi alam semesta, memikirkan ciptaan Allah, langit, bumi dan seisinya. Jadi yang dipikirkan itu ciptaan Allahnya, jangan Allahnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Yang kamu pikirkan itu ciptaan Allah, jangan mikir Allahnya. Kalau kita mikir Allahnya, banyakan murtad, banyakan syirik. Karena nanti dibodoh-bodohi sama setan, membentuk-bentukkan Allah, menempat-tempatkan Allah. Padahal Allah punya sifat wahdaniyat, Allah punya sifat qiyamu binafsi, Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah selalu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena semua ciptaan Allah di dalam diri kita itu Allah batasi. Mata pun sebatas mana jauh bisa memandang, di balik layar tidak bisa dipandang, itu dibatasi penglihatan mata. Telinga pun sejauh mana bisa mendengar suara, suara pun sejauh mana bisa teriak dan didengar oleh orang yang diteriaki. Akal pikiran pun Allah batasi, tidak bisa kita mikir-mikir tentang Allah terlalu. Yang penting hidup kita setiap hari merasa dilihat oleh Allah, itu cukup, itu namanya ihsan. Antak budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allahmu, sembahlah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau Allah tidak bisa, kalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka yang jelas Allah pasti lihat kamu. Jadi setiap kita sholat, sunat menghadap tempat sujud, itu merasalah dalam hati Allah sedang melihat kita. Jangan menempatkan Allah di sebuah tempat. Jangan menggambarkan Allah bentuknya kayak apa. Allah tidak bisa kayak apa. Laisa kamitslihi syai'un. Allah mukhalafatul lil hawadisi. Karena pikiran kita dibatasi. Kalau ngangen-ngangennya terlalu, Allah ganteng kayak saya mungkin. Berarti Allah dijisimkan, Allah dikelaminkan laki-laki. Sebagaimana keyakinan orang Kristen. Orang Kristen itu menyatakan Allah itu Tuhan Bapa. Karena menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Ada Tuhan anak, Tuhan Allah itu Tuhan Bapa. Berarti Allah kelaminnya laki-laki. Malaikat itu dikatakan ya putrinya Allah. Kalau Nabi Isa itu anak laki-lakinya Allah. Kalau orang Kristen biasanya menganggap Nabi Isa itu anak Allah, makanya Tuhan anak. Kalau orang Yahudi menganggap Nabi Uzair yang tidur berapa ratus tahun itu dianggap anaknya Allah. Orang Yahudi meyakini Nabi Uzair. Nabi Uzair itu nabi yang pernah Allah tidurkan kayak Ashabul Kahfi gitu. Sampai keledainya tinggal tengkorak hidup, tinggal tengkoraknya saja. Ada dulu nabi namanya Nabi Uzair. Dan beliau meyakini hal itu karena apa? Orang-orang yang seusia sebaya dengan Nabi Uzair itu sudah meninggal dunia semua. Dan Nabi Uzair ini dibikin awet muda. Bangun dari tidurnya masih ganteng, masih muda. Sedang orang yang kelasnya cucunya Nabi Uzair ini sudah beruban semua. Di situ menyaksikan semuanya kaumnya Nabi Uzair akhirnya beriman kepada Allah. Terus kemudian dipelintir lagi sejarahnya Nabi Uzair adalah anaknya Tuhan sama orang Yahudi anggapannya gitu. Kalau Nabi Isa dikatakan anak Tuhan karena lahir dari ibu tanpa bapak dan bisa ngomong sejak bayi. Ini bayi ajaib, berarti anak Tuhan ya. Dipelintir-pelintir sejarah, dimanipulasi, semuanya diyakini menjadi Tuhan. Kayak gitu. Jadi para nabi itu seperti itu. Kalau tidur terlentang untuk memikirkan ciptaan Allah, kehebatan Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Terus yang kedua, tidur model yang kedua,
Naumun alal yamin, tidur miring ke kanan, ke lambung kanan. Itu naumul ulama wal ubad, tidurnya orang alim dan orang ahli ibadah, tidur miring ke kanan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau tidur miring ke kanan. Kenapa kok tidur miring ke kanan? Adalah tidurnya orang berilmu dan tidurnya orang ahli ibadah. Tapi Nabi pernah tidur terlentang, pernah. Dan tidur miring ke kanan itu hobinya beliau ketika beliau ingin tahajud. Jadi tidurnya Rasulullah SAW membentuk kalimat Muhammad. Jadi kalau kita ingin cepat bangun tidurnya biar bisa tahajud, ya tidurnya niru Kanjeng Nabi. Jadi telapak tangan kanan ditaruh di pipi kanan sehingga membentuk huruf mim. Nah, kepala ini mimnya, ini haknya. Nah, terus telapak tangan kiri ditaruh di paha kiri, dipegangkan ke paha kiri. Jarak antara betis sama paha ditekuk. Nah, sehingga ketika telapak tangan kiri ini dipegangkan, ya. Telapak tangan kiri dipegangkan ke paha kiri. Ini membentuk huruf mim kedua, Muhammad. Terus ketika betis sama paha agak ditekuk membentuk huruf dal. Jadi tidurnya Rasulullah SAW membentuk kalimat Muhammad. Katanya Imam Ghazali di kitab Ihya, tidurnya model seperti ini tidak akan nyenyak. Kenapa? Kalau sudah tidak akan nyenyak, cepat bangun, tidak kesiangan subuhnya, bisa cepat tahajud. Nah, itu tidurnya ulama dan orang ahli ibadah seperti itu. Terus yang ketiga, naumun ala shimal, tidur miring ke kiri. Tidur miring ke kiri itu wa naumul muluk lihadmihim ta'amahum, tidurnya para penguasa, tidurnya pejabat, tidurnya pemerintah. Tidurnya miring ke lambung kiri untuk menghancurkan makanan biar cepat dicerna oleh pencernaan. Jadi kalau kita habis makan, pingin makanan cepat jadi kotoran, cepat jadi air kencing, tidurnya miring ke lambung kiri, itu biasanya cepat lapar karena cepat jadi kotoran. Nah, tidur model 3 ini tidak masalah, milih yang mana, mau yang terlentang, mau yang miring lambung kanan, lambung kiri, terserah. Tapi tidur yang model ketiga jangan ditiru. Naumun alal wajhi, tidur kepada wajah atau membatihan ala wajhi, tidur tengkurap. Wa huwa naumus syayatin, tidurnya setan, itu tidur tengkurap. Makanya sunat orang yang tidurnya tengkurap, sunat dimiringkan. Kalau tidak bisa dibangunkan, dimiringkan. Itu nanti punya jiwa kesetanan, senang maksiat, malas ibadah, karena tidurnya aja senang pakai caranya setannya. Na'udzubillah min dzalik. Keterangan model tidur 4 ini ada di kitab Ihya halaman 2, juz 2 halaman 19. Mudah-mudahan kita semua ditakdir sering mimpi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam walam narah famatikna Allahumma fiddarain biru'yati. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam walam narah famatikna Allahumma biru'yatihi fiddarain. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam walam narah famatikna Allahumma biru'yatihi fiddarain. Amin. Ya Allah, sesungguhnya kami semua sangat beriman dan sangat percaya dengan Rasulullah SAW. Tapi sayang kedua mata kami belum pernah melihat wajah
Rasulullah SAW, izinkanlah mata kami bisa melihat wajah Nabi, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di alam mimpi maupun alam sadar, bisa mendapatkan kalam nasihat langsung dari Rasulullah SAW. Bersihkanlah hati kami dari kotoran dosa yang membuat gelap dan berkarat hati kami. Sucikanlah hati kami, penuhilah ya Allah dengan nurmu dan nur nabimu Muhammad SAW. Kumpulkanlah kami bersama kerabat kami, bersama sahabat kami, bersama keluarga kami, bersama anak istri kami, bersama seluruh keturunan kami sampai hari kiamat. Kumpulkanlah kami semua di surgamu bersama Rasulullah SAW. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.